koperasi yang memang dari petani sendiri. Jadi programnya itu dari pengolahan tanah sampai bibit, kemudian sampai fertilizer pemupukan, sampai nanti pengemasan. Tadi ditanyakan itu ada yang bunga, ada yang kubis dan macam-macam. Tapi itu ditanyakan daerah itu secara sosiologis sejak dulu itu nanam apa gitu. Apakah tidak lebih baik gitu kalau misalnya daerah bebek ya bebek, tapi kalau bentuk koperasi oleh petani itu sendiri? Oke. Ya, memang waktu itu pemikirannya sederhana. Pemikirannya ini kan metodologinya kalau dalam bukan mas dalam tipologi, dalam tipologi program anti kemiskinan dia menggunakan model partisipatif. Ya, jadi dia menanyakan, Pak. Itu sudah ditanyakan. Tetapi tidak menghitung pengalaman, ya. Jadi kamu mau kasih bantuan, kamu milih apa? Ada daftarnya sederet, mulai dari itu ditanyakan mau apa? Tidak ditanyakan pengalaman, Pak. Ya. Jadi yang sudah punya pengalaman ternyata pasti berhasil, ya. Tetapi yang tidak punya pengalaman, nah pengen kudus, ya, pengen mendorong. Nanti waktu dia gagal, ayo mau dia dikasih lagi PT, ya. Jadi kemudian ya coba-coba melihat orang, saya bilang loh, di tempat lain itu ayam juga mati semua. Ya. Terus apa ya enak ya? Repot ya. Artinya memang tidak berjalan dengan baik. Belum lagi yang pamong yang kemudian menentukan sendiri. Ini kira-kira dapat bantuan ini dapat bantuan ini. Ya. Yang penting dirinya juga dapat bantuan si pamong itu. Tapi waktu saya datang, si pamong ini sudah diusir sama warga desanya. Ya. Dan kemudian ada banyak cerita-cerita yang tidak saya rangkum karena menurut saya ya tidak sesuai dengan konteks ini saya ajukan, tetapi hal-hal yang aneh-aneh itu ya. Ya. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Secara kebetulan saya juga dari Surabaya. Saya tadi mengira Mas Jordan itu adalah pelaksana penelitian kemudian evaluasi. Ternyata setelah saya bantu sepertinya, tolong dikoreksi, ternyata Mas Jordan ini adalah meneliti program penelitian, program yang dilakukan oleh Jordan. Begitu. Setahu saya begini, bisa berdasarkan saya dari BN. Setahu saya gini, program bantuan dari Pemda itu adalah tidak langsung kepada petani, tapi lewat Bappenas. Kemudian yang Bappenas itu diajukan ke Bapeda, dia yang mengeluarkan anggarannya. Programnya apa? Yang kedua adalah program itu akan diberikan bukan kepada perorangan, tapi adalah bisa kepala desa. Dan itu harus dengan kesepakatan desa. Contoh saya, karena saya juga pernah dapat program. Nah, oleh karenanya, apakah kalau misalnya banyak masalah ini, apakah pernah dari Mas Jordan itu tanya kepada pelaksana itu? Karena ini sasarannya sepertinya penerima program. Ini perlu dikonfirmasi. Pelaksananya siapa, manajemennya bagaimana, itu bisa jadi problem. Atau bisa jadi kalau gini, saya khawatir bukan dari ininya, tapi memang ada program yang lewat dari, mohon maaf ini, dari anggota parpol. Kalau anggota parpol biasanya langsung kepada konstituen, itu biasanya gitu. Jadi misalnya saya dari partai A, kemudian saya berikan ini konstituen saya, itu bisa jadi. Nah ini kira-kira posisi yang kesra itu lewat mana, sehingga itu bisa dievaluasi secara lebih tuntas. Terima kasih. Ini berbeda dengan Jasmas, Pak. Kalau Jasmas yang lewat Popnas kelompok masyarakat, ini berbeda. Ini program ini disalurkan oleh dinas, Pak. Ya, jadi kemudian ada dinas UMKM, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas perikanan, dinas koperasi UMKM, dinas pertanian ya. Nah itu kemudian
proyek ini disalurkan ke mereka, dinas ini yang kemudian menganggarkan, tapi sudah jelas siapa yang hendak menerima itu sudah jelas karena menggunakan data PPNS 2008 ada 493.004 rumah tangga sangat miskin yang menurut data itu tergolong sangat miskin dan berhak mendapat. Kerjasamanya dengan Unibro, Universitas Brawijaya Job Placement Center. Ya, jadi dalam rangka manajemennya, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan JPC Job Placement Center Universitas Brawijaya, dan Universitas Brawijaya merekrut tenaga pendamping se-Jawa Timur, Pak. Dibentuk krisis center di tiap kabupaten dan kemudian di tiap kecamatan itu ada. Jadi ini berbeda dengan yang Bapak sampaikan. Kalau yang Popnas itu memang kelompok, Pak. Nah, ini kritik saya terhadap program ini. Kenapa kemudian kok individu? Cuman ini kemudian terakhir saya mendengar dari tenaga lapangan dan saya baca di programnya baru mau direncanakan pembentukan kelompok dari yang berhasil. Ya. Jadi yang berhasil ini akan dibentuk kelompok, ya, supaya makin berhasil. Nah, terus yang nggak berhasil itu, ya itu terus gimana kan? Makin lama tetap terperosok dalam lembah kemiskinan. Terima kasih Pak Jonan. Tepuk tangan untuk bertiga. Kita teruskan dulu untuk sesi berikutnya. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan. Sangat menarik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya etika perpajakan berbasis etika Pancasila, Pak Mulyan dipersilakan, dan kemudian nanti Bu Dinar masih dan Pak Edi Rebo. Apakah pembicara lain sudah datang lagi? Yang belum tadi adalah Pak Hudan. Ada Pak Hudan. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Mulia Ali dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tema perpajakan menurut saya tema yang sangat manis. Kendati tidak semua orang akan sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Sudahkah Bapak dan Ibu bayar pajak hari ini? Sudah. Sudahkah Bapak dan Ibu membayar pajak untuk pakaian dan celana yang Bapak Ibu kenakan? Sudahkah Bapak dan Ibu membayar pajak untuk kertas-kertas alat tulis yang Bapak Ibu gunakan? Sudahkah Bapak dan Ibu membayar pajak untuk makanan dan minuman yang Bapak Ibu makan dan minum? Sudahkah Bapak dan Ibu membayar pajak untuk udara yang Bapak Ibu hisap atau hirup? Kalau itu kenyataannya, maka pajak tetap jadi momok yang mengerikan dan trauma yang berkepanjangan. Tetapi jangan khawatir, karena ada kabar gembiranya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau itu semua Bapak Ibu lakukan, saya hakul yakin bahwa Kongres Pancasila ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 100% free charge. Bahkan kalau perlu Bapak dan Ibu diberikan insentif untuk uang transport. Mengapa? Karena MK mendapatkan anggaran yang full dari Kementerian Keuangan. Mengapa? Karena jumlah pajaknya, perolehan pajaknya sesuai dengan target penerimaan. Kalau kemarin sekali digugat mengapa biaya pendidikan tinggi, tentu saja karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada institusi pendidikan juga tidak sebanyak atau harus dibagi dengan departemen-departemen yang lain. Kalau 200 juta orang penduduk Indonesia taat membayar pajak tanpa terkecuali, tanpa terkendala, maka mungkin pendidikan bisa 0% free charge. Tapi mengapa itu tidak bisa terjadi? Tentunya ada sejumlah persoalan, ada sejumlah kendala. Dan kendala yang paling umum atau sering terjadi adalah kendala moral yang melingkupi warga negara selaku wajib pajak dan pemerintah selaku pemegang otoritas pelaksana perpajakan. Tentunya kita ingin perpajakan disadari sepenuhnya sebagai sebuah kewajiban dari warga negara kepada negara. Namun demikian tidak banyak orang yang menyadari itu, pun pemerintah termasuk di dalamnya. Nah, saya mencoba mengangkat etika perpajakan berbasis Pancasila dengan sebuah kesimpulan sederhana. Kalau Bapak dan Ibu ingin menganggap dirinya sebagai manusia Pancasila, maka Bapak dan Ibu taat, bijak membayar pajak. Sederhananya seperti itu. Namun bagaimana penjabarannya? Kalau kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, platform apa yang ditawarkan kaitannya dengan etika perpajakan.
Saya kira kalau kita menyadari bahwa potensialitas perpajakan yang menyumbang 80% lebih anggaran pendapatan belanja negara sangat menentukan eksistensi keberlangsungan sebuah negara. Jadi kalau pajaknya itu cacat, tentu saja keberlanjutan negara pun menjadi kacau. Karena pentingnya organisasi pajak bagi kepentingan umat manusia, melindungi hajat hidup orang banyak, dan agama dalam hal ini salah satu tugasnya adalah membawa rahmat, kemaslahatan bagi hidup orang banyak, maka membayar pajak berkesesuaian dengan sila pertama. Jadi sederhananya, jika Bapak dan Ibu berketuhanan, maka Bapak dan Ibu juga harus taat membayar pajak, karena kontribusinya bagi kepentingan seluruh umat manusia dalam satu lokalitas negara tertentu. Kemudian bagaimana dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Sederhananya, kalau Bapak dan Ibu manusia yang beradab, maka Bapak dan Ibu juga wajib dan taat membayar pajak. Adil dalam pengertian tahu kewajibannya, sadar kewajibannya, bahwa dia harus mengalihkan sebagian kekayaannya untuk membiayai roda pembangunan. Bagaimana dengan sila ketiga, persatuan dan kesatuan? Apakah pajak menjamin persatuan dan kesatuan dan dapat mencegah disintegrasi? Jawabnya iya. Kalau kemudian pembangunan itu merata, dan tentunya pembangunan itu bersumber dari pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan, tentunya tidak akan ada disintegrasi. Bagaimana dengan sila keempat, kerakyatan? Jelas, pajak itu menunjukkan keterlibatan atau partisipasi aktif warga negara untuk ikut bersama membangun negeri. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang mengelola negara, tapi kita pun juga berkontribusi terhadap pembangunan negara, dan itu dilakukan melalui instrumen perpajakan. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi jaminan bagi pemerintah bahwa hasil-hasil perpajakan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa terdiskriminasi oleh apapun. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakannya. Paparan mengenai etika perpajakan berbasis etika Pancasila hanya merupakan sebuah lontaran awal, mengingat etika perpajakan sendiri belum ada rumusannya secara kaku. Kalaupun toh ada, itu hanya merupakan etika institusional. Dalam hal ini Departemen Jenderal Pajak, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mempunyai kode etik yang mengatur pegawai-pegawainya di dalam melakukan aktivitasnya sebagai pegawai perpajakan. Tapi bagaimana dengan warga negara? Yang saya pikir kalau kita berpikir secara sadar dan penuh terlebih Pancasilais, jadi kita akan menyatakan bahwa ya memang kewajiban pajak itu cermin manusia yang benar-benar Pancasilais. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemudian lingkungan. Saya ini apa istilahnya belajar dengan yang lainnya. Saya tadi tertarik pada waktu Bapak menyatakan ada perpajakan. Perpajakan tadi Bapak menyangkutkan. Saya ini kan belajar bagaimana sih sebenarnya kalau mengisi pembelajaran untuk mahasiswa yang kontekstual. Jadi saya menarik. Tapi Bapak tadi menyebut bahwa manusia dihubungkan dengan keberagaman dan adil. Nah, nilai adil ini sebenarnya kan sangat pelik sekali ya. Kalau tadi Bapak hanya selalu ini mestinya dia tidak adil, kewajiban dan seterusnya. Tapi sama saja. Kalau kita melihat sebetulnya kalau lembaga yang mengurusi itu sebenarnya keadilan tadi yang dinyatakan, keadilan itu sampai pada tingkat pusatnya, kemudian sampai di bawah kita ini diwajibkan. Tetapi pada waktu sekarang ini sudah mendapat berapa, siapa yang belum, itu dipakai kemana? Tidak ada kan? Jadi adil dalam artian baik kita diminta sebagai orang yang, nah ini kan kembali ke menekankan pada satu sisi. Saya kira itu adil ini sangat-sangat luas, baik itu provinsial dan pusat pun dulu mungkin beberapa tahun yang lalu merasakan bahwa
pajak itu langsung ke pusat semua, sehingga penghasil pajak terbesar di satu provinsi dia tidak bisa menikmati. Sekarang mungkin banyak pergeseran, tapi seberapa jauh itu sudah terpikirkan sampai keadilan besar. Kemudian tadi yang Bapak dan Ibu sedikit juga bahwa memang kita, negara kita ini sedang agak bersiap-siap. Saya tertarik pada kedaulatan jadi tempat. Tapi Bapak menyebut sekarang di tangan partai. Jadi sebenarnya leadership yang ada sekarang, saya selalu menulis, kalau saya jadi presiden, partai ini saya bubarkan saja. Mumpung masih ada kesempatan untuk, karena kalau saya yang orang awam, bahwa visi partai kan harus punya visi dan misi. Apa iya mungkin visinya banyak sekali? Kalau semua tujuannya adalah demi negara, mestinya kan ya partai udahlah 4 maksimum atau 3 atau bahkan 2. Amerika yang demokrasinya sudah lama pun 2. Ini visi saya selalu menginginkan monggo ini mumpung kongres ini bisa disuarakan, memang harus ada push dari perguruan tinggi untuk membackup. Sudah saatnya ini sebelum 2014 maka dibubarkan saja. Evaluasinya, pilkada, pilkadul, pel apapun, kita ini tidak lebih banyak Bapak. Terima kasih Bu. Silakan dijawab singkat tegas, dan siapa nanti yang jadi pemimpin. Iya, saya yakin bahwa memang tema pajak itu tema yang sangat menarik gitu ya. Dicintai, dibenci, dicaci, dilecehkan dan sebagainya. Tapi dibutuhkan, karena seperti itu tidak bisa hidup tanpa pajak, dan itu sebuah fakta yang tidak bisa dielakkan. Nah, selama ini perpajakan selalu menggunakan pendekatan sistemik, sifatnya formal prosedural. Bahkan dalam definisi perpajakan apapun di buku-buku ekonomi akan selalu tertulis akan dikenakan sanksi hukum bagi mereka yang tidak menjalankan kewajibannya. Nah, tentunya harus ada perubahan paradigma. Kita tidak ingin pendekatannya pendekatan legal, tapi pendekatan moral. Bahwa kesadaran itu menjadi esensi yang benar-benar vital dan hidup. Memang dalam paparan saya sebelumnya, saya lebih banyak mengangkat tentang kesadaran moral warga negara selaku wajib pajak. Namun demikian, sesungguhnya kesadaran moral itu juga harus dimiliki oleh pemerintah dari level pusat maupun level daerah. Karena kasus-kasus seperti Gayus dan sebagainya itu menunjukkan relasi antara pemerintah dengan warga negara minus moralitas. Sistemnya baik, aturannya sudah baik, tapi sayangnya tidak dibingkai dengan dimensi moral, sehingga terjadilah kesepakatan-kesepakatan di luar apa yang seharusnya terjadi. Jadi masnya benar bahwa memang pemerintah juga perlu disadarkan bahwa ada tanggung jawab, dan Pancasila seharusnya bisa mempreservasi pemerintah untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pajak yang benar-benar sehat, fair, berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Nah, mengenai masalah keadilan, kalau tadi Pak Edi Lubowo mencoba secara makro gitu ya, dasarnya dulu. Nah, saya mencoba memeras etika Pancasila itu, diperas dalam bentuk etika perpajakan. Kita cari kesesuaiannya, kita cari relevansinya, termasuk mengenai masalah keadilan itu sendiri yang merupakan pembahasan tidak pernah tuntas. Sekali lagi, tidak pernah tuntas. Dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa Pancasila itu kan kabur, kekuatannya ada pada kekaburannya. Nah, sedangkan keadilan itu, karena latar belakang saya dari filsafat gitu ya, ya tidak ada kata konkret yang bisa kemudian membahasakan keadilan harus seperti ini. Dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan di dalam kemudian menginterpretasikan. Nah, persoalan keadilan ini yang tadinya dari Pancasila dicoba untuk diperas demikian rupa sehingga kemudian bisa tercermin atau terrepresentasi dalam sistem perpajakan memang tidak mudah, Pak Dewi. Sekali lagi tidak mudah untuk bisa menurunkan itu dalam ranah yang lebih konkret. Karena kembali lagi gitu ya, perdebatannya nanti akan dibawa ke tingkat ke level makro. Ini keadilan yang mana, keadilan yang apa? Ya syukurnya kita sudah punya Pancasila,
yang sedikit banyak menggambarkan, oh inilah keadilan yang kita inginkan dan ini coba diterapkan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pajak selama ini. Kendati saya yakin memang masih belum memuaskan, karena pendekatannya pertama selalu berorientasi pada warga negara, sedangkan pemerintahnya jarang sekali untuk dibidik. Dan saat ini juga mungkin teguran kasus-kasus gayus kemudian sebagainya, bahwa pemerintah sadar kesalahan tidak semata-mata ada pada warga negara tapi juga pada pemerintah. Dari makalah pertama Pak Syarif Hidayatullah, beberapa poin yang kita peroleh bahwa reformasi harapan baru dari rezim otoritarianisme kekuasaan, namun di sisi lain menjadi teror dan ancaman bagi demokrasi Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai asas tunggal tidak lepas dari berbagai perdebatan dan berbagai pihak. Dalam hal ini di kalangan umat Islam sendiri ada perdebatan itu dan memiliki pandangan yang beragam atas posisi Pancasila sebagai asas tunggal di negeri ini. Kemudian yang ketiga dari permasalahan itu, maka ada beberapa masukan. Pertama, adanya revitalisasi dan juga perlunya didialogkan berbagai macam elemen-elemen dalam kehidupan bermasyarakat mengenai asas tunggal ini. Kemudian Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai disepakati bersama, dan kemudian Pancasila diharapkan sebagai common platform. Baik, saya bisa dibantu oleh Nopulai. Tolong saya dibantu. Baik, dari makalah yang pertama, kalau saya tidak salah tangkap, ini bisa kita rumuskan dalam sebuah kalimat. Jadi harapan kita masing-masing dari makalah itu terwujud dalam satu kalimat pendek aja yang mencakup materi keseluruhan. Bisa dimulai? Coba ditayangkan supaya nanti semuanya ikut. Pak Syarif Hidayatullah kan satu persatu. Saya harapkan dari pembawa makalahnya sudah hadir, kalau belum hadir ya tidak ada halangan bagi kita untuk membantu dalam rangka mewujudkan rumusan yang kita kehendaki. Pertama dari makalahnya Saudara Syarif Hidayatullah, sebuah kesimpulan sebagai rumusan yang dapat kita, yang kemarin sore sudah kita diskusikan bersama. Kami mohon masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyempurnakannya, baik dari sisi substansi maupun bahasa. Kami persilakan. Ya, silakan. Kurang saling mencoba, nggak tetap. Nggak tetap. Zoomnya agar diusahakan, Pak. Ya, Pak. Ya, satu. Satu persatu.
Coba ini kan terpotong, supaya nggak terpotong gimana? Digeser ya? Namanya. Kalau 150% itu Pancasila sebagai asas tunggal pada era reformasi ini masih diperdebatkan oleh berbagai pihak, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri, dan oleh karenanya perlu ada common platform sebagai kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang disepakati bersama. Ada Tom? Silahkan kalau ada masukan, komentar. Baik, kalau tidak, sementara kita anggap disetujui. Tapi kalau ada silakan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai asas tunggal bangsa, ini sudah kita sepakati bersama ketika tanggal 1 Juni 1945. Sehingga Coba diulangi dari namanya. Namanya Ibu. Kami ulangi bahwa Pancasila sebagai asas tunggal, sebagai dasar negara ini, itu sudah kita sepakati pada tanggal 1 Juni 1945, dan sampai saat ini belum ada satu perubahan apapun. Jadi tidak ada umat Islam mau bentuk ini enggak. Ini sudah kita sepakati bersama, dan kesepakatan itu sudah kita terima bersama. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, dan kita dengar istilah Pancasila saja juga 1 Juni itu. Jadi Kemarin kalau kemarin itu makalahnya di sini, tapi masuknya ditulis di dalam saya dengar kemarin kamu ada di sini kan? Gini Pak, makalah saya masuk di sini, Iya. tapi saya disuruh ngomongnya di. Baik. Ini karena waktu saya terbatas, saya perlu segera cepat-cepat berkomentar. Kemarin yang seperti ini sudah kita bicarakan tuntas, sehingga ketika Bapak tidak ada di sini menjadi pembicaraan tidak sambung, sehingga apa yang saudara katakan itu kemarin sudah dibahas, ya, sehingga tidak perlu ada pembahasan yang seperti itu lagi. Ya. Jadi ini kesimpulannya seperti itu. Ada yang lain? Pak, maksud kamu kompromis itu apa? Kalau kamu kompromis adalah Pancasila sudah selesai kompromisnya. Cuman yang mungkin yang dibutuhkan di sini adalah internalisasi dari ormas-ormas keagamaan yang tidak lagi mengotak-atik nilai Pancasila yang sudah universal. Oke, ada usulan kayak apa? Jadi common platformnya diganti, perlunya internalisasi bersama. Perlu adanya, tolong Mas, internalisasi. Perlu adanya internalisasi nilai Pancasila di antara ormas keagamaan. Jadi tidak hanya Islam, jadi tidak terlalu tendensius gitu kan. Di semua. Oke, baik, terima kasih. Jadi rumusan yang diusulkan menjadi begini: Pancasila sebagai asas tunggal pada era reformasi ini masih diperlihatkan. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk saya ulang lagi. Pancasila sebagai asas tunggal pada era reformasi ini masih diperdebatkan oleh berbagai pihak termasuk kalangan umat Islam sendiri. Oleh karenanya perlu ada internalisasi nilai-nilai Pancasila di antara ormas keagamaan. Ada yang mau menambahkan? Kami apabila kalimat Islamnya itu saja yang bagus. Jadi kalimat Islam jadi jangan ada kesan seperti mata pembedaan. Kemarin judulnya karena memang menyangkut umat Islam, judul makalahnya kan membahas itu hanya di kalangan umat Islam. Nah, karena ini kesimpulan ini tidak boleh hanya untuk umat Islam. Nah, ini maka kami tawarkan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, silakan. Saya juga setuju bahwa jangan sampai disebutkan seperti itu, sehingga bagi saya, karena kemarin yang ditampilkan itu kan salah satu contoh di kasusnya, ya,
sehingga bagi saya bahwa Pancasila sebagai asas tunggal pada era reformasi ini masih diperdebatkan oleh berbagai pihak. Salah satu contoh, jadi kita harus masukkan itu. Jadi salah satu contoh di kalangan umat Islam sendiri. Titik sampai di situ. Baik. Kalimat berikutnya, oleh karena itu perlu ada internalisasi. Ya. Oleh karena itu perlu ada common platform internalisasi nilai-nilai Pancasila di antara ormas keagamaan sebagai kristalisasi nilai Pancasila. Oke, kata-kata Islamnya dihilangkan. Kalau misalnya enggak dihilangkan pun, karena memang makalahnya seperti itu, tetapi yang perlu kita tonjolkan di sini bahwa itu salah satu contoh yang diambil sebagai studi kasus kemarin. Begini, baik, Pancasila sebagai asas tunggal pada era reformasi ini masih diperdebatkan oleh berbagai pihak. Salah satunya kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh karenanya perlu internalisasi dan seterusnya. Saya kira gitu ya. Jadi itu sudah mengakomodasi pendapat umum, tetapi contohnya adalah kita ambil dari makalah yang disampaikan oleh Sarjita itu. Satu lagi silakan. Tambahkan untuk masukannya aja, jangan diskusi lagi. Iya.